Halo sahabat Falas, saya Fajar B.S. Lase, lahir di daerah perkebunan. Ayah saya lahir di satu desa di Nias bernama Lelemboli. Ibu saya lahir di Madula, dekat kota Gunung Stoli di Nias. Mereka menikah dan bekerja di PTPN 4 Bahjambi, Pematang Siantar. Saya Fajar B.S. Lase adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Karena ayah saya bekerja di perkebunan, maka kami sekeluarga tinggal berpindah-pindah sesuai penugasan ayah saya. Kami pernah tinggal di Marihat, di Gunung Bayu, di KB3, di Mandoke, Dolok Ilir, Dolok Sinumbah, di Bajambi, dan banyak tempat lain. Karena saya bukan lahir dari keluarga yang biasa saja, kedua orang tua saya selalu menitik beratkan nilai pendidikan dan kerja keras. Apalagi karena saya sebagai anak yang kedua, terkadang saya juga membantu orang tua untuk menjaga adik-adik saya dan harus menjadi contoh juga kepada mereka. Selain saya manut kepada abang saya yang nomor 1 yang memberikan teladan kepada kami. Saya banyak melihat kesulitan yang dialami oleh keluarga kelas menengah dan keluarga pekerja. Belum lagi tempat tinggal saya saat saya masih kecil tergolong di sebuah kota kecil, bahkan di perkebunan yang tidak seperti di kota-kota besar. Saya memutuskan untuk mengenyam pendidikan sarjana di Jakarta pada tahun 1990 dan merasakan bagaimana perjuangan anak rantau dari kota kecil ke ibu kota. Sebagai anak kos, saya juga mengalami banyak pengalaman menarik yang saya rasa juga serupa dengan para perantau lain yang pernah mengalami masa-masa itu. Makan mengandalkan Indomie, bergadang untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah, bahkan merasakan deg-degan kalau uang saku tinggal sedikit, padahal jadwal transfer masih lama. Karena saya bukan lahir dari keluarga yang berpengaruh atau keluarga yang serba kaya, saya pun merasakan ajaran orang tua tentang pentingnya pendidikan dan kerja keras itu benar adanya. Ditambah lagi pengalaman saya merantau, semakin membuka pemikiran saya bahwa segala sesuatu itu harus diperjuangkan dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Tetapi dari pengalaman merantau, saya banyak memperhatikan bahwa kesenjangan infrastruktur, teknologi, dan pendidikan antara kota kecil dan kota besar itu nyata adanya. Ditambah lagi pengalaman saya sewaktu bekerja sebagai tenaga ahli DPR RI semakin membuka mata dan mengasah keahlian saya akan perumusan kebijakan yang pro rakyat. Pembuatan kebijakan bukan hal yang mudah dan cepat. Terkadang banyak mengalami tantangan. Saat kebijakan sudah dirasa baik, ternyata pengaplikasiannya sulit. Ada program yang bisa dilakukan secara cepat, tetapi tidak menjawab kesulitan utama yang dialami masyarakat. Ada kebijakan yang dapat dilakukan dengan segera dan menjawab kebutuhan masyarakat, namun banyak mengalami tantangan dari fraksi lain atau pihak-pihak lain di lapangan. Semakin bertambah usia dan pengalaman, semakin banyak refleksi diri yang saya lakukan dan semakin banyak perspektif yang saya dapatkan. Saat ini, saya menjabat sebagai staf khusus menteri. Semakin banyak lagi pengetahuan dan kemampuan yang saya miliki. Dan tentunya hal itu saya gunakan untuk bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat, walaupun sedikit, sesuai dengan tugas yang saya emban. Saya memutuskan untuk maju sebagai calon legislatif bukanlah keputusan yang mendadak atau tiba-tiba. Saya pun harus mampu mengukur diri akan kepantasan saya untuk mewakili masyarakat. Apakah saya mampu untuk bekerja dengan jujur? Apakah saya dapat bertanggung jawab akan tanggung jawab yang saya emban di kemudian hari? Apakah saya memiliki kemampuan yang mumpuni untuk maju? Keputusan tersebut juga saya diskusikan dengan keluarga, dan saat mereka memberikan restu, saya semakin yakin
bahwa saya dapat menjadi wakil masyarakat yang dapat bekerja dengan jujur dan baik. Kembali pada pengalaman masa kecil dan observasi yang saya lihat selama 10 tahun terakhir, saya memandang bahwa sebagai wakil rakyat, saya tidak hanya harus memiliki simpati dengan konstituen saya, tapi juga harus memiliki rasa empati akan apa yang mereka alami setiap harinya. Saya paham kesulitan ibu rumah tangga dengan 4 orang anak yang suaminya bekerja, karena saya melihat ibu saya sehari-hari. Saya paham adanya kesenjangan antara kota kecil dan kota besar. Saya juga berempati kepada anak-anak muda yang merantau untuk kemajuan dirinya dan menaikkan martabat keluarga, karena saya juga mengalaminya. Dari situ saya paham bahwa wakil masyarakat bukanlah orang yang hanya datang ke daerah pemilihan saat masa-masa kampanye saja, yang hanya berfoto, memberikan bantuan, sekali-kali hanya untuk memperlihatkan bahwa dirinya bekerja. Saya paham bahwa tugas legislatif itu bukanlah jalan potong yang memberikan solusi jangka pendek yang berlaku saat itu saja, tapi merupakan tugas yang berkesinambungan dan upaya yang terus-menerus untuk menciptakan peraturan dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat dalam jangka panjang. Dengan berempati, saya bukan hanya bisa memahami kebutuhan masyarakat, tapi juga memahami kesulitan yang mereka alami setiap harinya. Karena itulah, menurut saya, melakukan politik simpati sudah tidak lagi relevan di zaman yang penuh dengan tantangan saat ini. Dengan berempatilah, kita bisa lebih paham akan kebijakan yang akan memberikan manfaat luas secara jangka panjang bagi masyarakat. Mari mengenal siapa kita dan berempatilah kepada masyarakat. Saya Fajar B.S. Lase, Caleg DPR RI dari PDI Perjuangan Partai nomor urut 3, dan Fajar B.S. Lase nomor urut 3, Dapil Riau 1, yang lebih baik. Terima kasih.